Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Tiara. Saya dari kelas 4A, program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menayangkan video bimbingan kelompok saya dengan para siswa SMP Apenda Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar nih teman-teman sekalian? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah bersedia untuk mengikuti dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kelompok kegiatan kelompok ini bersama kakak. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Risma Tiara, bisa dipanggil Rara. Di sini kakak sebagai pemimpin kelompok. Mungkin bisa dilanjut dari sebelah kanan kakak. Oh ya, kakak lupa. Jadi kita nyebutinnya mungkin nama sama warna kesukaan ya. Jadi dilanjut dari kakak dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Tiara. Saya biasa dipanggil Rara. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok. Warna kesukaan saya warna hitam. Sebelumnya di sini kakak mau ngasih beberapa aspek. Ada aspek kenormatifan, ada aspek kesukarelaan, ada aspek kerahasiaan, dan aspek keterbukaan. Jadi kalau untuk kenormatifan, teman-teman sekalian mengikuti peraturan yang ada selama bimbingan kelompok ini. Lalu aspek apapun yang kalian bicarakan memasuki jam pelajaran ke-4 bagi kelas 8 dan kelas 9. Baik ya. Jadi kalau untuk asas kerahasiaan, apapun yang kalian katakan, sampaikan dan kakak sampaikan di sini, kita saling menjaga satu sama lain dan merahasiakan apapun itu. Dan asas keterbukaan, jadi setiap anggota kelompok maupun pemimpin kelompok berhak memberikan pernyataannya atau pendapatnya secara langsung. Terus habis itu asas kesukaraan. Jadi di sini kita melakukan bimbingan kelompok tanpa paksaan, seperti itu ya teman-teman. Dapat dipahami? Masih semangat kan ya? Oke, sebelum kita memulai kegiatan kelompok ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Doa dapat dimulai. Sebelumnya di sini ada yang udah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum ya? Oke. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok seperti untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang baru dari topik yang akan kita bahas. Sampai sini dapat dipahami? Oke. Kemudian selain itu, bimbingan kelompok sendiri adalah upaya pengembangan diri teman-teman. Jadi setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, teman-teman nanti dapat berani berbicara di depan orang banyak dan membukakan pendapat dan menanggapi
pendapat teman-teman yang lain, bahkan teman-teman mampu mengembangkan bakat dan minat teman-teman yang sudah dimiliki. Lalu kemudian cara pelaksanaan seperti kita saat ini. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Kemudian dalam bimbingan kelompok sendiri terdapat 8 sampai 12 anggota kelompok. Lalu kemudian dalam bimbingan kelompok sendiri ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, teman-teman berkumpul di sini dengan sukarela tanpa adanya paksaan seperti yang sudah saya tadi sampaikan. Dan yang kedua, teman-teman ketika menyelesaikan sebuah informasi atau ketika mengemukakan pendapat, sampaikan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jika nanti ada bimbingan kelompok berlangsung terdapat informasi bersifat pribadi, teman-teman tidak boleh memberitahu pada orang lain dari kelompok kita. Lalu setelah itu kita simpan dalam diri kita masing-masing gitu teman-teman. Sampai sini paham kan ya? Jangan ngantuk. Setelah itu kan sebelum itu pasti ada topik ya, beberapa topik. Jadi di sini kita ada topik bebas dan topik tugas. Nah di sini kita akan membahas topik tugas dengan tema kesetaraan gender. Oke. Setelah itu di dalam bimbingan kelompok biasanya kita membahas topik yang bersifat umum. Artinya topik-topik tersebut teman-teman biasanya sering melihat dan mendengar seperti televisi, majalah atau sosial media seperti bahaya narkoba, kecanduan internet dan kecanduan game. Gitu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sudah saya sebutkan, yaitu kesetaraan gender. Setelah itu, mengapa saya mengangkat topik ini? Karena yang kita lihat banyak orang yang belum mengetahui atau masih awam tentang apa itu kesetaraan gender, dan banyak orang juga masih melakukan hal-hal yang menyimpang dari kesetaraan gender itu sendiri. Kemudian berita atau kasus-kasus yang menyebar tentang diskriminasi, di mana tidak adanya kesetaraan gender dan korban dari diskriminasi itu sendiri kebanyakan adalah wanita. Gitu. Oke. Di sini ada yang udah tahu belum apa itu gender? Iya? Apa? Barusan ngomong apa? Terakhir. Ya, jadi gender itu adalah strata di mana laki-laki dan perempuan itu memiliki pekerjaan dan kayak tanggungannya masing-masing gitu, setara, tapi mereka tidak ada pembeda gitu teman-teman. Dari sini paham ya apa itu gender? Oke. Terus jadi saya perjelas lagi, kesetaraan gender itu adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Nah, perlakuan yang setara di sini maksudnya adalah di mana perempuan dan laki-laki harus diperlakukan sama, tetapi juga diperlakukan dalam hal negatif yang maksudnya seperti perempuan yang diharuskan untuk berada di rumah dan mengurus rumah saja, itu tidak boleh bekerja, nah termasuk dalam diskriminasi. Maka dari itu, dengan adanya kesetaraan gender, maka diharapkan tidak ada lagi diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Lalu untuk tujuan kesetaraan gender itu sendiri adalah agar tiap orang memperoleh perilaku yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Dari sini dapat dipahami. Setelah itu, kesetaraan gender ini merupakan hal yang awam bagi kita, terutama bagi orang-orang tua yang masih memegang adat atau tradisi di mana mereka tidak terlalu mementingkan tentang kesetaraan gender. Kemudian menurut pendapat teman-teman, mengapa sih perlu adanya kesetaraan gender dalam kehidupan kita? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kesetaraan gender itu penting dalam hidup kita?
karena dari banyaknya kasus yang terjadi penyebab dari diskriminasi ini adanya budaya patriarki yang melekat di Indonesia, dan ini membuat tidak adanya kesetaraan gender. Karena budaya patriarki ini lelaki lebih berperan dalam memegang kekuasaan. Diskriminasi gender atau patriarki ini tentunya sangat merugikan kita, terutama perempuan yang menjadi korban diskriminasi gender. Jadi kan banyak tuh orang-orang yang masih berpikir oh laki-laki tuh harus jadi ketua, harus jadi yang pertama gitu sebelum perempuan. Jadi kan kayak gitu ya, biasanya jadi pemimpin laki-laki kan. Ya, jadi seperti itu. Jadi supaya tujuan dari kesetaraan gender ini sendiri supaya tidak ada lagi tuh diskriminasi. Oh, laki-laki harus jadi pemimpin, oh laki-laki harus jadi ketua gitu. Cewek juga bisa gitu. Jadi perempuan juga bisa jadi pemimpin atau ketua gitu. Oke. Jadi kesetaraan gender itu menguntungkan tidak hanya menguntungkan perempuan tetapi juga lelaki, di mana mereka bisa mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu bagaimana sih contoh dari kesetaraan gender di masyarakat? Ada yang tahu nggak contoh kesetaraan gender di masyarakat? Ada yang tahu? Nangkep ya? Oke, kalau seperti itu, jadi contoh kesetaraan gender di masyarakat itu yang pertama mendapatkan pendidikan formal setinggi-tingginya, di mana lelaki dan perempuan bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, tidak diperlakukan kasar. Nah, dari kasus yang kita lihat banyak sekali kekerasan yang terjadi terutama pada wanita, dan ini sangat disayangkan sekali. Maka dari itu, dengan adanya kesetaraan gender diharapkan dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap wanita. Kan teman-teman pasti banyak tuh dengar ada cewek yang dipukulin sama pacarnya, terus abis itu cewek ditonjok sama cowoknya gitu. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, tidak ada kesenjangan di dunia pekerjaan. Dalam hal ini banyak sekali terjadi kesenjangan dalam dunia pekerjaan, dan ini sering terjadi kepada wanita, di mana wanita sering sekali dikategorikan untuk bidang tertentu seperti harus cantik, harus menarik, terus bertubuh langsing, berkulit putih dan sebagainya. Dan ini menjadi acuan di mana dengan adanya kesetaraan gender, kesenjangan dalam dunia pekerjaan diharapkan berkurang. Jadi kan sekarang kalau dunia kerja tuh yang diutamakan yang good looking ya, yang kulitnya putih, yang tinggi, terus yang langsing gitu. Kalau yang kulit hitam disingkirkan gitu. Padahal sebenarnya kalau untuk seperti itu tuh nggak boleh gitu, semua tuh sama, mereka cantik dengan dirinya masing-masing gitu. Begitu juga laki-laki tuh juga nggak harus yang rambutnya lurus, yang keriting juga boleh gitu bekerja gitu teman-teman. Dari sini dapat dipahami kan ya? Oke. Lalu dari contoh lain juga di mana negara India kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kejahatan bisa dalam bentuk melempar cairan asam hingga pembunuhan. Ini juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual di tempat kerja. Selain itu, di India terdapat tradisi mas kawin, di mana para orang tua harus membayar sejumlah uang besar untuk menikahi anak perempuan mereka. Dianggap sebagai salah satu alasan mengapa anak laki-laki lebih disukai dibanding perempuan. Nah, untuk itu penting sekali jika kesetaraan gender dapat diwujudkan di berbagai negara dan masih menganut budaya patriarki. Ini juga bukan di India juga, karena di kampung kan masih sering tuh kayak perjodohan gitu ya kan. Kalau cowok tuh kalau cewek harus wanita muda gitu-gitu. Nah, itu salah satu penyebab tidak adanya kesetaraan gender yang berlaku di masyarakat di kampung. Kalau di
di Jakarta kan masih ini ya kan, udah mulai kesetaraan gender tuh udah mulai tersebar gitu ya. Oke. Lalu menurut teman-teman bagaimana cara mewujudkan kesetaraan gender itu sendiri? Di sini ada nggak yang mau berpendapat? Bagaimana cara masyarakat untuk menyadarkan kesetaraan gender itu? Boleh satu contoh juga nggak apa-apa. Ada? Jadi cara mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat itu yang pertama mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan. Yang kedua menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan baik di ranah publik maupun pribadi. Hal itu termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada perempuan dan anak. Yang ketiga melawan pernikahan anak dan tradisi khitan pada perempuan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Selanjutnya, memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat mengambil keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik. Selanjutnya, memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi. Yang terakhir, melakukan reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk properti, layanan keuangan, warisan, dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan undang-undang nasional. Selanjutnya kita mungkin kelihatannya ini pada agak semangat ya. Mungkin kita membangkitkan semangat dulu kali ya dengan cara speaking. Kita melakukan SDK-nya itu kan tadi kalau Kak Najwa nyanyi disambung gitu ya. Jadi sekarang kita ngelihat teman-teman barusan rada bingung juga kalau nyanyi disambung-sambung. Kita mungkin kata disambung ya. Jadi dimulai dari kata misalkan itu kayak aku pergi ke sekolah, nanti dilanjut sama teman selanjutnya gitu. Aku pergi ke sekolah apa gitu ya. Paham kan? Oke. Dimulai dari kakak dulu ya. Aku sekolah untuk Aku ke sekolah untuk belajar apa ya? Aku ke sekolah untuk belajar. Lanjut. Ayo apa? Dilanjut aja spontan aja gitu. Aku ke sekolah belajar untuk menuntut ilmu. Otak aja gitu. Nggak ada yang salah benar ya di sini, kita kan cuma biar kita nggak ngantuk aja teman-teman. Ya, berlanjut. Aku belajar untuk ilmu agama apa?
Ayo bisa dilanjut. Siapa namanya yang lahir? Ya dilanjut. Aku belajar menuntut ilmu agama agar paham agama. Dari awal ya, diulang dari awal gitu. Aku ke sekolah belajar menuntut ilmu agama agar paham agama. Dan mengerti ilmu agama. Dari awal, diulang dari awal. Jadi aku ke sekolah menuntut ilmu untuk belajar agama, untuk mengetahui ilmu agama, dan aku benar. Lanjut gak apa-apa. Agar mengerti ilmu agama terus. Waktunya istirahat untuk peserta didik MPLS maupun kelas 8 dan kelas 9. Untuk yang membawa bekal makanan maupun jajan-jajanan diharapkan membuang pada tempat sampah yang telah disediakan. Jangan memakan lalu membuang sampahnya di sembarang tempat. Terima kasih. Mungkin satu kali lagi ya, biar ini kelihatannya kurang semangat nih. Apalagi tadi ngantuk tuh. Ya kan, jadi kita jangan panjang-panjang ya supaya teman-temannya juga gak bingung ya. Jadi lanjut. Fokus ya teman-teman. Oke. Oke, lanjut ya dari sekarang aku mau dari kamu dulu. Terus ke kamu ya. Ayo. Apa katanya? Oh, dari aku dulu deh, kayak aku yang pertama ini. Aku ingin menjadi pemain bola, ya, untuk bisa membawa nama negara dan membanggakan nama negara Indonesia. Agar dilanjut agar satu kata aja nggak apa-apa. Pemain bola Indonesia maju
Satu kata aja untuk menyambung nggak apa-apa. Ya, dan membawa negara yang eksternal. Oke, semangat lagi ya. Semangat lagi ya. Oke. Kita cukupkan mungkin ya sampai di sini. Nah, dari bermain ini pertama menguji konsentrasi teman-teman supaya nggak ngantuk kayak tadi, udah ini aja tuh, ya kan? Terus abis itu terus supaya senantiasa fokus pada suatu kegiatan. Yang kedua, melatih teman-teman untuk dapat berpikir dan menjawab secara spontan. Hal tersebut juga menghilangkan rasa ngantuk. Jadi begitu teman-teman tujuan dari ice breaking ya. Dapat dipahami? Oke. Mungkin teman-teman sebelumnya dapat mengucapkan komitmen dari diri teman masing-masing. Semoga komitmen yang sebelumnya komitmen dulu nih. Untuk itu semua kayak mengucapkan komitmen gitu. Jadi setelah tahu nih kesetaraan gender itu seperti apa dan dampaknya juga apa, tujuannya juga apa tuh. Jadi mungkin ada yang mau berkomitmen nih, nanti aku maunya pengennya tuh misalkan cowok, aku nggak mau mukul cewek gitu-gitu. Boleh, ayo satu orang aja, nggak apa-apa. Satu orang aja. Ayo. Orang aja. Dari kesetaraan gender yang tadi kakak jelaskan, tadi banyak tuh cowok mukul cewek, terus cowok ngelempar kepala cewek gitu. Ada nggak yang mau berkomitmen? Misalkan nih, Eva nanti aku nggak mau mukul cewek aku gitu. Gimana? Istri nanti kalau udah gede. Mana yang cewek juga, Pak nanti aku misalkan udah gede aku nggak mau diatur sama cowok, maksudnya tetap menurut, cuma nggak yang kalau misalkan cowok keterlaluan itu menurut, jadi bisa juga. Ya yuk, dari tadi bisik-bisik udah nungguin. Iya ya, boleh? Diskriminasi terhadap perempuan berkurang. Gimana komitmennya? Maksudnya kamu mau ngelakuin apa gitu? Yang memukul atau yang membuat kekerasan terhadap perempuan. Keren. Siapa namanya? Abil, tepuk tangan. Iya, keren. Apa namanya? Siapa? Pri. Oke, tepuk tangan untuk Pri. Baik, dari topik yang sudah kita bahas, maka dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka, dan juga sebagian besar korban diskriminasi ini adalah wanita. Maka dari itu perlu adanya kesetaraan gender dan juga pemahaman tentang kesetaraan gender agar orang-orang dapat mengetahui pentingnya kesetaraan gender ini dan mengurangi adanya tindak diskriminasi. Mungkin dari bimbingan kelompok pada hari ini akan segera diakhiri ya. Tapi sebelumnya
sebelum diakhiri, saya ingin meminta teman-teman mengucapkan kesan dan pesan apa yang sudah teman-teman terima pada bimbingan kelompok kita pada hari ini. Gimana? Kesan dan pesan? Ada yang mau ngasih kesan dan pesannya nggak? Oke, gimana Bill? Senang dan dapat ilmu baru juga ya. Kalau yang cewek ada perwakilan nggak yang cewek? Iya. Bisa mendapatkan ilmu tambahan. Oke, jadi bisa mendapatkan ilmu baru ya dari bimbingan kelompok ini. Terima kasih ya Wilda. Siapa namanya? Wilda. Oke, terima kasih Abil dan Wilda. Oke, saya ingin bertanya nih, apakah bimbingan kelompok ini dapat dilanjut atau disudahi? Lanjut nih. Sudah itu kali ya, karena mungkin ada waktu lain, ada pelajaran lain ya. Sebelum kita mengakhiri, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan semangat dan juga sudah meluangkan waktunya. Tadi ada pelajaran kan ya, tapi harus di sini ya. Terima kasih banyak sudah membantu kakak dalam tugas kakak dengan kegiatan bimbingan kelompok ini. Dan sebelum menuju kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.